Ini adalah puyuh yang sudah menetas tadi pagi, Mbak Sasa. Kita per minggu sudah bisa mencapai 5.000 ekor anak puyuh. Model per butir telur puyuh ini itu Rp150. Ya. Meski bertubuh mungil, keuntungan berbisnis unggas yang satu ini tidak semungil perawakannya. Justru bisa dibilang, di antara jenis unggas yang lain, mengusahakan burung puyuh ini paling mudah untuk dilakoni. Karena tiada syarat lokasi. Lahan yang dibutuhkan untuk memulai usahanya pun cukup dengan 1 meter persegi. Selain itu, burung puyuh juga lebih mudah beradaptasi terhadap lingkungan seperti suhu dan cuaca. Dan hebatnya lagi, investasi untuk memulai usaha jenis ini bisa dibangun dengan beragam pilihan skala usaha. Jadi, tidaklah harus bermodal tebal. Sebelumnya, saya pun tidak pernah berpikir bahwa burung puyuh ternyata merupakan pilihan usaha yang cukup menggiurkan. Untuk telurnya saja, kebutuhan di Jakarta mencapai 2,3 juta butir per minggu. Belum lagi kota-kota besar lain seperti Surabaya, Makassar, dan Medan. Padahal potensi rupiah seekor puyuh tidak hanya datang dari telurnya saja. Dagingnya, bulunya, bahkan kotorannya pun bernilai jual. Pemirsa, Jendela Usaha kembali hadir ke hadapan Anda bersama saya, Caca Anissa. Nah, di episode kali ini kita akan melihat ternak burung puyuh. Siapa sangka, di hewan sekecil ini saja kita bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan. Selain daging, telur, bahkan kotorannya juga bisa kita manfaatkan. Kali ini saya memang sedang tertarik untuk mempelajari tips dan trik bagaimana mengusahakan burung puyuh. Karenanya saya lantas mendatangi usaha puyuh milik Slamet ini di Jalan Pelabuhan Kilometer 19, Sukabumi, Jawa Barat. Pak, tadi untuk memulai usaha ini apa aja sih yang harus saya persiapkan, Pak? Jadi puyuh ini bisa diberdayakan di lahan sempit, Mbak Sasa. Jadi dengan luas lahan 1 meter persegi ini, kita lihat sangkar ini, itu bisa ditempati 200 ekor puyuh. Sehingga dengan efisiensi lahan yang seperti ini, kita bisa berdayakan di samping rumah kita, di belakang rumah kita, di halaman samping depan kiri kanan kita. Itu menjadi usaha yang bisa dipakai sebagai usaha sambilan keluarga. Oke, Pak. Iya. Ini kandangnya, ini ukuran berapa, Pak? Bisa memuat berapa? Ini ukuran panjangnya 1 meter, ke belakangnya 80 cm, dengan ketinggian 40 cm. Ini bisa menampung 200 ekor. 200 ekor. Iya, untuk daerah panas katakanlah. Tapi kalau daerah kita pegunungan, dingin, ini bisa sampai 250 ekor. Jadi persatuan ini bisa ditempatkan 50 ekor per kotaknya. Berbeda bukan dengan peternakan unggas yang lain? Bila umumnya lahan menjadi syarat utama untuk berbisnis unggas, dengan beternak burung puyuh, Anda tidak perlu repot-repot menyiapkan lokasi yang begitu luas. Cukup hitung saja, bila dengan 1 meter persegi kandang mampu menampung 200 ekor puyuh, maka untuk skala usaha 1.000 ekor, lahan yang dibutuhkan hanya 5 meter persegi saja. Jadi desain kandang ini sudah kita sempurnakan supaya aktivitas pekerja itu ada di depan semua, Mbak Sasa. Dengan pakan konsumsinya ini cukup untuk 1 hari, kemudian telurnya jatuh ke depan, tempat minumnya di samping, itu sudah kita sesuaikan dengan manajemen kita sehingga efisiensi operator kandang bisa tercapai. Dengan manajemen kandang yang baik, usaha burung puyuh ini rupanya sangat efisien. Bila memelihara 1.000 ekor, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk perawatan puyuh hanya 1 jam per hari. Karena itu bisa menjadi usaha sambilan alias tidak butuh tenaga kerja tambahan. Untuk usaha sambilan saja dengan tingkat pekerjaan 1 jam per hari, itu insya Allah mampu menghasilkan pendapatan minimal Rp30. Rp30.000 per hari. Per hari. Jadi kalau kita punya 1.000,
dalam 1 bulan minimal 900.000 sudah terkantongi. Pasarnya itu sebenarnya tinggi nggak sih Pak? Telur puyuh sangat tinggi sekali prospek pasarnya. Terbukti dari angka yang terdaftar dalam marketing saya, itu masih ada permintaan sebanyak 2,3 juta butir per minggu untuk Jakarta. Ini dia yang terpenting, ceruk pasarnya masih terbuka. Menurut Slamet, saat ini peternak burung puyuh hanya mampu memenuhi 15% dari total permintaan telur puyuh di tanah air. Sebenarnya beternak burung puyuh ini keuntungannya selain telur sama dagingnya apa aja sih Pak bisa kita dapatkan? Iya Mbak Caca, kita punya potensi pupuk organik Mbak Caca. Ini pupuk murni ini kita punya kapasitas per minggunya mendekati 8 ton. Ini selain pertanian, ini juga petani ikan juga memerlukannya. Jadi untuk apa Pak itu? Ya, ini untuk pakan ikan, Mbak. Karena di dalam kotoran ini masih terkandung protein yang sangat tinggi sekali. Ternyata ini yang membuat bisnis burung puyuh semakin digemari. Selain pemeliharaannya yang mudah, efisien, potensi pendapatan lain yang dapat diperoleh juga banyak. Wajar saja kalau omset yang dihasilkan lumayan besar. Kita punya kapasitas terpasang 31.000 yang pribadi kami, kemudian yang di para peternak sekitar ada 150.000 ekor. Ya kalau digabung omset per bulan ini total keuntungan bersih mendekati 30 juta. Ya, itu untuk telurnya saja Mbak. Kita kan ada produk dagingnya, pupuk organiknya, kemudian penjualan puyuh petelur siap petelurnya begitu. Jadi insya Allah tidak kurang dari 30 jutaan lah. Dapat kita bayangkan Mbak Sasa, ini model per butir telur puyuh ini itu Rp150 di Sukabumi ini. Ya betul. Ya kalau kita lihat lempar ke pasar tradisional dengan harga Rp200, kita masih punya margin bersih 50. Sehingga tinggal mengalihkan aja Mbak Sasa populasi kita begitu. Itulah yang membuat usaha ini, kalau tadi Mbak Sasa nanyakan cash flow-nya ya berputar terus. Ini adalah puyuh yang sudah menetas tadi pagi Mbak Sasa. Kita per minggu sudah bisa mencapai 5.000 ekor anak puyuh. Agar bisa memulai usaha burung puyuh, seorang peternak harus memahami 3 unsur produksi, yakni pengelolaan usaha peternakannya, pembibitan, dan teknik pemberian pakan atau ransum. Untuk tahap penyiapan usaha ternak puyuh bisa dimulai dari pembuatan kandang bagi induk pembibitan, induk petelur, dan perawatan anak. Sedangkan tahap pembibitannya sendiri diawali dengan proses seleksi telur. Ini adalah calon-calon telur tetas yang akan kita tetaskan Mbak Sasa. Jadi kalau seandainya untuk penetasan, yang penting mutunya adalah dia memiliki berat standar 11 gram, 10 hingga 11 gram. Dia memiliki permukaan licin, tidak ada kotorannya. Kemudian bentuknya normal, jadi tidak lonjong, tidak bulat, tapi oval. Nah, inilah yang kita kriteriakan masuk ke penetasan. Setelah telur-telur tetas yang kita seleksi tadi memenuhi kriteria, telur kita masukkan dalam inkubator atau mesin penetas. Ya, seperti ini. Dia pemanasnya menggunakan lampu berkekuatan 15 watt sebanyak 6 titik ya. Ya ini. Jadi kita masukkan. Di sini kita tempatkan telur tetas ini selama 15 hari. 15 hari? Ya, 15 hari dengan suhu 38,5 derajat Celcius yang terjaga secara stabil. Ini adalah puyuh yang sudah menetas tadi pagi Mbak Sasa. Kita per minggu sudah bisa mencapai 5.000 ekor anak puyuh dalam per minggunya. Kebetulan kita menetas setiap hari Jumat. Jadi jangan salah Mbak Sasa, 5.000 itu pun dibagi dua. 50% jantan dan 50% betina. Yang warna bulunya hitam adalah jantan dan yang warna bulunya coklat adalah betina. Tadi yang sudah menetas di sana
kita posisikan puyuh ada di tempat ini. Kita perkenalkan dengan metode pakan mencari sendiri jadi Mbak Sasa. Jadi masih ada sisa serpihan pakan yang bisa dikonsumsi lagi oleh dia. Oke. Di sini pun juga kita berikan minum dengan pengaman khusus Mbak Sasa. Ini Pak, buat apa? Ini adalah kelereng supaya dia tidak tercebur Mbak Sasa. Oh, karena kalau masih Ya, kecil kalau suka kecil menyebur. suka lihat air dia berenang dia sehingga nanti kematiannya tinggi. Nah, Pak, perlu ada pemanasan lagi tidak? Ya, ini pemanasnya Masih? adalah pemanas ukuran 25 watt 25. per 80 ekor. Berapa suhunya, Pak, untuk Menurun Mbak Sasa, jadi dari 38 ke 36, 34, disesuaikan dengan tinggi jendela dia nanti. Kalau kita tambah usia dia dengan cara kita lipat jendelanya seperti ini dengan menggunakan korannya. Umur 17 hari, dia tidak diperlukan lagi. Nah, kita buka. Pengecekan kesehatan pun secara intensif terus dilakukan sampai puyuh berumur 32 hari. Puyuh berusia 32 hari inilah yang akan menjadi induk petelur atau untuk pembibitan. ini indukan ya, Pak? Ya, Ya? ini adalah puyuh yang kita siapkan untuk indukan. Jadi kriteria khusus untuk puyuh indukan ini tidak boleh sembarangan Mbak Sasa. Kita berikan perlakuan kode khusus adalah di sini parent stock. Maksudnya, Pak? Ya, ini adalah tetua. Jadi puyuh dengan kriteria memenuhi syarat tadi kesehatannya, kemudian beratnya tercapai, performanya bagus, ketahanan terhadap penyakitnya tinggi. Nah, ini yang kita bikin buat indukan pembibitan. Ini adalah puyuh pejantan, Mbak. Nah, puyuh pejantan ini umurnya adalah sudah harus mencapai minimal 2,5 bulan. 2 bulan setengah. Ya, karena diharapkan dewasa tubuhnya dan dewasa kelaminnya tercapai. Ini adalah ininya. Ini adalah kelamin pejantan ya. Ini Kita kelamin saksikan. Nah, ini adalah suatu sperma yang akan dibuahkan kepada si betina tadi, Pak. Oke. Ya, ini. Nah, dengan harapan ini bisa mengawini 4 betina, Mbak Sasa. Satu pejantan mengawini 4 betina, betul. Itu memiliki fertilitas yang tinggi sekali. Kalau betinanya, Pak? Betinanya dia memiliki warna hitam ya, Mbak Sasa. Ini. Nah, ini mohon maaf nih agak botak karena dia dipegang oleh pejantannya tadi ya. Pada Nah, proses pada ya, saat pada proses perkawinan. pembuahan ya, perkawinan betul ini. Dan kalau kelaminnya? Ya, kan dia kalau betina tidak ada kelamin ya. Dia hanya di sini dia. Oke. Nah, ini betul. Dia tidak menonjol. Spesifikasinya untuk di alat kelaminnya kalau jantan menonjol tadi keluar ureternya itu adalah jantan, ini adalah betinanya. Nah, Untuk mengetahui, Pak, kalau misalnya indukan ini juga dalam kondisi baik, tidak berpenyakit atau siap untuk menjadi indukan yang bagus, itu selain dari jenis kelaminnya yang sudah pas gitu, apalagi Pak beratnya? ya asupannya beratnya gimana? rata-rata di atas 120 gram. 120 gram. Nah, kita Kalau kurang, pinang, betul. Ya, kurang-kurang kita pertahankan dulu. pertahankan dulu, Dulu. belum bisa dikawinkan. dikawinkan. Oke, Karena jadi- akan mempengaruhi terhadap telur tetas yang dihasilkan nanti. Kalau telur tetasnya bagus, pasti DOQ-nya atau day all coil-nya juga pasti akan bagus juga, Mas Sasa. Oke. Pak, ini satu kandang ini ukuran berapa, Pak? 80 kali 100 meter 80 kali 100 cm. Bisa dimasukkan berapa indukan, Pak? Ya, karena berhubung untuk kawinan, untuk indukan, kita berikan space khusus. Jadi di sini kita perlakukan satu pejantan 4 betina. Nah, kita kurangi, jadi posisinya di 30 ekor, Mbak. Kita kurangi dari yang tadi, yang untuk produksi tadi di sana 40 ekor dalam satu kandangnya. Tapi kalau untuk kawinan kita bikin 30 ekor. Bisa berapa lama waktunya, Pak, ditempatkan di tempat pembiakan atau perkawinan ini, Pak? Ya, itu ada istilah kawin muda dan kawin tua, Mbak Sasa. Jadi bibit-bibit yang kita berdayakan ini maksimal selama 8 bulan saja perkawinannya. Setelah 8 bulan, pejantan kita akhir, betina kita teruskan sebagai betina produksi biasa. Kita ganti lagi yang muda lagi, begitu, dan seterusnya. Sehingga akan mempengaruhi tingkat persentase daya tetas terhadap mutu-mutu telur yang dihasilkan. Jadi kita mempunyai breeding ini masa pakainya cuma 8 bulan saja. Setelah itu kita nggak pakai.
Berbagai pilihan usaha bisa dilakoni jika ingin beternak burung puyuh. Bila cukup modal, bisa menjadi peternak skala besar dengan mengusahakan seluruh kegiatan pemeliharaan, mulai dari penetasan, pemeliharaan puyuh anakan, pembibitan, dan produksi petelur atau pedaging. Namun, untuk usaha kelas menengah, peternak puyuh dapat memilih melakukan seluruh kegiatan pemeliharaan atau hanya memelihara puyuh mulai umur awal atau sampai dewasa. Sedangkan bila sekedar jadi sampingan, pemeliharaan puyuh dapat dilakukan dari umur starter atau grower sampai waktunya puyuh diakhir sebagai petelur. Sekarang saya semakin tertarik lagi Pak untuk memulai usaha beternak burung puyuh ini Pak. Sebenarnya usaha ini, analisis usahanya seperti apa Pak? Kalau ingin memulai, saya adalah pemula gitu Pak, apa aja? Ada 2 kategori Mbak Sasa. Pertama, petani bisa membeli dari yang umur 0 hari begitu menetas tadi. Kedua, bisa membeli umur 21 hari. Atau petani kalau memang finansialnya cukup, dia bisa membeli yang umur 1 bulan. Sehingga nanti di tempat petani tersebut bisa produksi sekitar 15 hari ke depan. Ya, jadi puyuh itu 45 hari sudah bertelur Mbak. Nah, dari modal tadi yang diperlukan adalah untuk pembelian bibit sebanyak 8.750.000 per 1.000 ekor dan pakan sekitar 1,5 cadangan praproduksi. Dengan total modal 12 juta rupiah, peternakan burung puyuh sudah bisa beroperasi. Dana ini dialokasikan untuk membeli 1.000 ekor bibit puyuh, biaya pakan cadangan untuk praproduksi, dan pembuatan sangkar. Break even point atau tingkat pengembalian modalnya bisa dicapai pada umur ke 7 bulan produksivitas puyuh tadi. Padahal puyuh itu sendiri bisa dipelihara selama 18 bulan. Sehingga masih ada saving penerimaan biaya selama 9 bulan. Berapa total keuntungan bisa diraih Pak? Ya, dalam 1 bulan totalnya sekitar 900 ribuan dan selama 1 periode pemeliharaan sekitar 16 juta. 16 juta Pak? Iya, itu selama 18 bulan. Ya, tentunya tidak terlepas dari manajemen yang benar, pengendalian pakan yang baik, tata laksana budidaya yang baik, dan penyakit yang terkendalikan. Betul. Pak, untuk skala pemula misalnya 1.000 ekor itu butuh pegawai nggak sih Pak? Oh, kalau 1.000 mungkin bisa diperdayakan dengan tenaga sendiri Mbak Sasa. Karena dengan tingkat pekerjaan setengah jam sampai hingga 1 jam, mungkin bisa diberdayakan tanpa ada pegawai. Karena tadi sudah kita lihat bahwa 1.000 ekor itu cukup dengan pekerjaan maksimal 1 jam per hari. Ketemu besok pagi lagi gitu. Karena desain kandang kita sudah kita susun, pemberian pakannya 24 jam per hari, pemberian minumnya 24 jam per hari, pengambilan produk telurnya 1 hari sekali, dan pengeluaran pupuk organiknya sehari sekali. Sehingga ini sangat efisiensi sekali untuk waktunya. Misalnya saya memulai usaha ini banyak telurnya, bisa nggak Pak dijual ke Bapak untuk dipasarkan? Ya. Terus kalau saya memasarkan sendiri gimana itu Pak? Ya, selama ini kita memberlakukan sistem boleh para petani dijual keluar, tapi tentunya dengan harga pasaran yang harus lebih tinggi dari penerimaan kita. Karena harga pasar ini kita ciptakan cukup lama Mbak Sasa, sehingga harga yang dinikmati oleh para petani kita ini menjadikan sebuah harga yang sangat menjanjikan. Boleh mereka jual keluar dengan catatan harganya harus lebih tinggi dari penerimaan kita. Harga telur burung puyuh selama ini relatif stabil. Kendati untuk waktu-waktu tertentu harganya menurun atau justru melonjak. Di pasaran, harga telur puyuh mentah saat ini berkisar Rp17.500 per kilogram. Sedangkan untuk telur puyuh masak, harganya mencapai Rp20.000 per kilogram. Dan Bapak membuka peluang untuk orang yang belajar ke sini Pak ya? Ya, tentunya harus ada koordinasi dengan rekan-rekan saya di lapangan, sehingga nanti para peternak, pemula, atau mungkin yang sudah membudidayakannya, itu kita bisa memberikan semacam inovasi berupa katakanlah ada saudara kita di Jawa Timur yang membudidayakan bibit dengan strain jenis sekian. Ini kita punya pejantannya warna ini, karena puyuh ini harus selama periode 4 kali perkawinan itu harus disilangkan lagi Mbak, sehingga tidak terjadi perkawinan saudara. Itulah rahasianya sebenarnya. Apa yang saya lakukan selama ini, kita selalu menerapkan pola perkawinan crossbreeding dalam istilah genetika. Kedua, kita sudah bisa menciptakan tadi warna bulu puyuh. Kita sudah memiliki warna genetik dengan kelamin lahir 1 hari, itu sudah ketahuan jantan dan betinanya dari pola warna bulu. Inilah teknologi yang kita kembangkan saat ini. Pak Slamet, terima kasih atas waktunya ya Pak ya, saya sudah diajarin.
Dan pemirsa, ternyata kunci sukses dari usaha Pak Slamet ini adalah tetap terus melakukan inovasi dan tidak segan untuk memberikan ilmu kepada orang lain. Dan ternyata setelah berbincang seharian dengan Pak Slamet, tidak susah untuk memulai usaha budidaya burung puyuh ini. Sekian dulu pemirsa episode Jendela Usaha kali ini, tapi terus saksikan Jendela Usaha berikutnya bersama saya Caca Anissa. Sampai jumpa.